Oke, teman-teman, yang berikutnya adalah pengaruh kolonialisme yang dilakukan oleh Portugis maupun Belanda, ya. Ya, ini adalah pembagiannya. Ibu akan langsung ke penjelasannya. Portugis agama, bagian agama. Nah, kalau kalian mengenal seorang tokoh yang bernama Santo Franciscus Xaverius, ya, dia adalah seorang santo yang dibawa oleh Portugis kemanapun Portugis itu melakukan penjelajahan samudra. Nah, tugasnya Santo Franciscus Xaverius apa? Ya, melakukan kristenisasi terhadap tempat-tempat yang dia kunjungi. Salah satunya adalah Ambon, Ternate, dan Halmahera. Jadi tidak salah kalau saudara-saudara teman kita yang berada di daerah timur itu mereka beragama Kristen atau Katolik. Itu pengaruh yang pertama. Kemudian pengaruh yang kedua itu dari segi nama-nama yang dipakai oleh orang-orang yang berada di daerah timur. Itu ada seperti Cruz da Costa, Cunha de Rosario, dan de Gomes atau Fernandes. Itu adalah nama-nama yang berasal dari Portugis tapi dipakai di daerah timur. Nah, ini adalah gambar Santo Franciscus Xaverius. Kemudian Portugis bagian kesenian. Nah, yang berikutnya ini adalah musik yang namanya keroncong. Ditemukan di Kampung Tugu atau di daerah Jakarta. Kenapa disebut keroncong? Itu karena ketika alatnya ini dibunyikan tuh bunyinya cerong-cerong. Jadi disebutlah keroncong. Ada tanjidor dan juga ondel-ondel. Katanya Portugis itu menguasai daerah timur, tetapi kenapa ditemukannya di Jakarta? Nah, itu karena orang-orang di daerah timur itu ketika Portugis pergi kemudian dikuasai Belanda, orang-orang Belanda ini membawa mereka ke Jakarta untuk dijadikan budak. Nah, sebenarnya tanjidor dan ondel-ondel ini ketika kita kenal sekarang ini sudah mengalami yang namanya akulturasi, ya. Jadi tidak lagi asli musik dari Portugis. Kemudian dari segi bahasa, nah ini adalah bahasa-bahasa dari Portugis yang kita pakai, ya. Jadi biola, meja, besiar, dan lain sebagainya ini. Kemudian sekarang kita masuk ke Belanda, ya. Ini ada yang namanya mentalitas inlander. Itu orang yang mengidap rasa rendah diri akut serta menganggap diri lebih rendah dibandingkan orang-orang atau bangsa lainnya. Jadi kita sudah dijajah Belanda selama 3,5 abad, itu kita suka disuruh-suruh. Jadi kalau kita tidak disuruh, tidak berinisiatif untuk melaksanakan sesuatu. Nah, makanya disebut mentalitas inlander, jadi kurang kreatif. Kemudian pendidikan, itu dibuat sekolah namanya HIS, Mulo, AMS, dan Stovia. Nah, ini adalah hasil dari Trias van Deventer atau bagian edukasi yang menghasilkan para cendekiawan, khususnya sekolah Stovia yang menghasilkan lulusan dokter-dokter. Salah satunya adalah Dr. Sutomo yang nanti akan membentuk organisasi Budi Utomo. Kemudian bahasa, ini sama seperti Portugis tadi, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya gaya hidup. Gaya hidup itu kebiasaan minum-minum keras, pesta, dansa, gaya perkawinan, model pakaian, disiplin, menghargai waktu, demokratis, terbuka, dan rasional. Nah, kebiasaan minuman keras ini sebenarnya kita dapatkan memang dari Belanda. Tetapi kalau Belanda itu minuman keras ini sebenarnya untuk menghangatkan badan. Tetapi kenapa? Karena untuk menghangatkan badan mereka karena cuaca dingin. Tetapi kok di Indonesia mengalami penggunaan yang salah. Kemudian pesta, dansa itu juga dari bangsa barat. Kemudian gaya perkawinan, model pakaian seperti yang contoh di gambar. Ini adalah model pakaian orang-orang Eropa. Kemudian disiplin, menghargai waktu, demokratis, terbuka, dan rasional itu juga nilai-nilai yang positif yang diberikan oleh Belanda kepada Indonesia. Kemudian berkembangnya agama Kristen. Belanda dalam bidang ekonomi itu memperkenalkan kita tentang jenis-jenis tanaman ekspor, ya, yaitu kopi dan teh, bukan hanya sekedar kita kenal padi, jagung, dan tanaman-tanaman asli Indonesia. Petani menjadi mengenal upah, sistem sewa tanah, ekonomi, dan sistem kerja kontrak atau outsourcing.
Kemudian dalam bidang politik, adanya struktur organisasi yang jelas dibagi-bagi menjadi departemen, bupati, camat, dan kepala desa. Kemudian dalam bidang hukum, hukum adat diubah menjadi hukum Belanda yang lebih rasional dan tertulis. Istilah-istilah dalam bidang hukum bisa kalian lihat di sini. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu bangsa Belanda memperkenalkan dan meninggalkan kita pabrik gula di Gundang Winangun di daerah Klaten, kemudian traktor, kemudian ini ada kereta api ya. Ini adalah hasil peninggalan Belanda yang sifatnya atau dampaknya positif. Mengenal paham liberalisme itu yaitu kebebasan berkreasi dan persaingan. Tetapi itu tidak diterapkan di Indonesia karena sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi Pancasila. Kemudian mengenal teknologi komunikasi dan informasi yaitu radio salah satunya. Yang namanya ada BRV, NIROM, SRV, dan MVRO. Oke teman-teman, terima kasih materi ini nanti untuk persiapan ulangan harian dan juga PTS. Tuhan memberkati.